Shalom, hargai kehidupan. Senjata yang paling ampuh di bumi adalah jiwa manusia yang terbakar. Wahyu 3 ayat 16 bilang, jadikan engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Cukup itu lebih daripada banyak. Kalimat itu bukan filosofi kosong, melainkan berdasarkan fakta aktual di lapangan. Banyak orang yang punya pekerjaan tetap, keuangan stabil, tapi kalau beribadah, hatinya kosong, tidak lagi bisa menyembah Dia. Lukas 18 ayat 11-12 bilang, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Hidup tanpa kesulitan keuangan lagi, rasanya tenang dan nyaman. Hanya jangan terlena dengan gaya hidup konsumtif, boros, dan tidak terkendali. Padahal hidup itu sebuah tanggung jawab. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan hanya untuk pribadi saja. Hargailah setiap sen uang, tidak berpoya-poya, hanya untuk diri sendiri. Taburlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lukas 18 ayat 13 bilang, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Mengoreksi dan introspeksi jalan hidup adalah sesuatu yang baik dan indah. Sebab dosa yang paling menjerat kita adalah kemapanan. Kita merasa sudah yang paling sehingga kita lupa menjalani gaya hidup sederhana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lukas 18 ayat 14 bilang, aku berkata kepada orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau ibadah, jangan sok aksi dan pasang gaya. Carilah Tuhan dengan segenap hati, rendahkan hati dan sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran, maka Dia akan berkenan pada kita. Yosua 24 ayat 15 bilang, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumah kami akan beribadah kepada Tuhan. Jangan anggap sepele ibadah. Buatlah komitmen yang baru agar kita tidak jatuh dalam dosa kemapanan. Sebab banyak orang Kristen yang ibadahnya semau gue, tidak lagi konsisten dan kusuk dalam ibadahnya. Mereka ke gereja hanya sekedar menjalani ibadah keagamaannya saja. Jadi saudara, renungkan firman Tuhan hari ini. Niscaya engkau akan disempurnakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.